Halo guys semuanya, di sini saya mau akan bahas tentang ritual yang perlu teman-teman lakukan biar ketika makan itu aman ya. Biar bisa makan yang apapun teman-teman inginkan. Karena biasanya orang cemas itu terlalu banyak mantang. Terlalu banyak mantang kenapa? Karena takut kumat. Padahal dokternya nggak pernah ngomong, "Kamu nggak boleh makan ini ya, kamu nggak boleh makan itu ya." Tetap aja dipantang. Kenapa? Karena nggak mau ada ngalami sensasi. Nah, di video ini saya harap kalau kamu lakukan ya, paling nggak kamu lakukan cobalah 1 hari, 1 sampai 3 hari lakukan aja continue dalam setiap kali kamu makan. Saya harap perubahan terjadi ya. Perubahan akan terjadi, terutama nih bagi teman-teman yang mengalami kecemasan dan juga masalahnya adalah masalah dispepsia fungsional. Jadi artinya lambungnya itu tidak ada luka, ya. Lambungnya tidak ada masalah fisik sama sekali, nggak ada luka sama sekali, ya. Jadi ini biasanya ini akan bekerja, ya, bekerja. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu seperti apa ritual yang perlu kita lakukan supaya teman-teman bisa lebih baik, supaya teman-teman ketika habis makan relatif akan tetap baik-baik saja perutnya. Yuk tonton video ini sampai habis. Teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan dan juga mengalami masalah lambung, seringkali kan ketika habis makan itu kemudian perutnya begah, habis makan kemudian perutnya nggak nyaman, habis makan kemudian rasanya gimana di tubuh dan banyaklah ya. Nah, sekarang yang kita mau bahas adalah tidak berprasangka buruk dulu terhadap makanan. Poin pertama yang perlu teman-teman pahami. Supaya kita bisa tahu ini masalahnya karena apa gitu ya. Setuju ya? Oke, setuju. Nah, kemudian yang kedua, syaratnya adalah teman-teman ini punya masalahnya adalah lambungnya adalah dispepsia fungsional. Jadi sekali lagi saya pastikan tidak ada namanya luka. Atau misalnya teman-teman ketika kalau teman-teman kemarin puasa, ketika puasa malah baikan, malah enakan, padahal tuh telat makan berapa jam, tapi masih aja nyaman saja, malah tetap enak badannya, nggak ada keluhan, nggak ada lambungnya yang selama ini kalau telat makan dikit, kemudian begat, telat makan dikit, kemudian gimana, ketika puasa malah baik-baik saja. Nah ini biasanya tanda-tanda itu dispepsia fungsional atau teman-teman dokternya ngomong, "Kamu tuh nggak apa-apa, kamu kebanyakan stres." Udah, jangan-jangan kebanyakan stres. Atau teman-teman kemudian direferensikan ke dokter psikiater, ya. Jadi teman-teman yang direferensikan ke dokter psikiater biasanya lambungnya itu normal, biasanya. Nah, ini syarat-syarat bagi teman-teman yang mau melakukan hal ini. Kalau di luar itu nggak usah. Kalau mau coba ya silahkan ya. Oke, karena ini, memang khusus untuk mereka yang mengalami yang cemas dan juga mengalami masalah lambung ya. Oke. Nah, biasanya kita akan cenderung juga ketika orang cemas juga akan cenderung takut makan, satu, kemudian juga akan takut telat makan. Iya. Nah, ini yang justru membuat kita jadi masalah. Bukan berarti saya menganjurkan teman-teman untuk telat makan, terlalu berlebihan juga tidak. Karena kalau misalnya teman-teman punya masalah lambung, biasanya kan dokter akan bilang apa? Makan yang sering, ya tapi sedikit-sedikit. Biasanya dokter ya paling snack lah gitu. Ya kalau udah mulai pagi, siang, diantaranya ada snack, ya biasanya kan gitu kan dokter ngomong ya. Nah, kita akan coba teman-teman lakukan ini. Ya, saya teman-teman mau lakukan ini. Dan yang perlu lakukan teman-teman adalah hanya seperti ini. Oke, kita mulai. Langkah pertama teman-teman yang teman-teman lakukan adalah sebelum makan, izinkan untuk berdoa dulu seperti biasa. Ya. Kemudian artinya berdoa apa? Kita berdoa supaya makan ini menyehatkan kita. Ingat, makanan untuk menyehatkan kita, bukan untuk membuat kumat. Ya. Oke, dan kita berdoa makanan ini diserap dengan tubuh dengan baik dan dapat berfungsi sebagaimana fungsinya untuk memperbaiki tubuh kita. Oke, nah setelah itu jangan langsung makan dulu ya. Jangan langsung makan dulu. Izinkan untuk teman-teman
sebentar pause, kemudian perhatikan tuh pikirannya yang datang. Perhatikan pikiran datang. Kalau pikirannya sudah mulai neko-neko, sudah mulai aneh-aneh, wah nanti kumat nggak ya? Nanti begal lagi nggak ya? Karena biasanya kalau aku habis makan aku begah, kalau habis makan aku kemudian mual. Jadi kayak gitu lagi nggak ya? Ketika teman-teman punya pikiran itu, langsung teman-teman katakan dalam hati, oh itu cerita lama, gitu ya. Itu cerita lama lah, biarin aja, itu cerita lama, gitu ya. Oke, kenapa saya bilang cerita lama? Karena kita mau membuat cerita baru. Masa mau cerita lama mau diulang-ulang terus teman-teman? Hah? Cerita lama kumat mau diulang-ulang terus? Mau sampai kapan? Kemudian setelah itu nafas perut. Kenapa? Nafas perut tujuannya untuk kamu lebih rileks, lebih santai. Makan tuh perlu santai. Makan tuh bukan terburu-buru, makan itu bukan karena takut. Kalau makanmu santai, kamu akan enak. Kalau makan terburu-buru, tenggorokan kering, tenggorokan seret, susah menelan, teman-teman. Nggak enak, ya. Oke, napas perut selama 2 sampai 3 menit. Ribet banget. Ya, namanya juga ritual, udah lakukan dulu aja, ya. Nah, setelah nafas perut, baru kemudian kita lakukan apa? Mindful eating. Nah, mindful eating artinya apa? Kita makan itu kita merasakan, merasapi makanannya, merasakan makanannya, teksturnya, rasanya, jangan cepet-cepet. Kita mulai mindful eating dengan cara mengamati makanannya, aromanya, gitu ya. Dan kemudian setelah kamu bisa mengamati makanannya, aromanya, teksturnya, makanlah. Dan makannya itu dengan benar-benar nikmati, jangan kesusu, jangan terburu-buru. Izinkan mengunyah perlahan dan tidak ada nonton handphone. Makan ya makan saja. Pikirannya hanya makan, karena kamu lagi makan, sekarang ini, detik ini adalah aktivitas yang kamu lakukan adalah makan. Ya, dan kemudian ketika dalam proses makan setelah lama menikmati makanan itu, izinkan untuk kamu juga katakan, terima kasih ya Tuhan, makanan ini menyehatkan saya, makanan ini membuat saya semakin lebih cepat pulih, makanan saya ini membuat saya cepat pulih lambung saya, makanan ini membuat saya semakin sehat, semakin kuat, dalam hati aja. Ya, dalam hati sambil nikmati makanannya, itu aja. Nah, kenapa kamu mengatakan seperti itu? Supaya selama proses makan, kamu tuh pikiranmu ke makan, bukan sana, sini, sono, sono. Ya, gitu. Ya, itu tujuannya. Dan ketika kamu lakukan juga hal seperti tadi, katakan itu, kamu juga katakan bahwa pada tubuh kamu untuk menyerap yang diperlukan saja. Untuk apa yang vitamin-vitamin yang dibutuhkan itu yang diserap oleh tubuh, ya. Kemudian setelah itu sambil makan, udah selesai, rasakan diri kamu yang semakin sehat, perut kamu yang semakin sehat, perut kamu semakin baik, itu caranya, ya. Nah, setelah itu, ya udah tinggal kamu lihat. Kemudian setelah itu tinggal lepaskan saja, tinggal berserah aja pada Tuhan. Nah, ketika kamu sudah bisa mulai berserah, sudah selesai makan kemudian terserah, gua nikmati, terima kasih semakin sehat gitu kan. Nah, kemudian lihat bagaimana setelah kamu makan. Ingat, jangan menunggu sensasi, jangan menunggu kumat. Oke, jangan menunggu kumat loh ya. Setiap kali ada pikiran, kumat nggak ya? Ah, cerita lama. Gitu ya. Itu yang akan membantu kamu. Ingat kita mau membuat cerita baru. Ya, teman-teman. Jadi setiap kali pikiran, ah cerita lama, ah cerita lama. Itu akan membantu kamu lebih baik lagi. Tentunya untuk hal-hal untuk mengatasi pikiran-pikiran sih saya biasanya ada detail, lebih detailnya ada di online course self terapi berpikir positif ya. Kamu bisa klik link di profile. Sorry, kamu bisa klik link di bagian deskripsi ya atau hubungi admin di sini. Ya, oke teman-teman, nah lakukanlah ini selama setiap kali kamu makan, makan apapun termasuk makan snack karena kita mau membangun kebiasaan. Kita mau bangun kebiasaan baru.
Namanya juga kita mau tinggalkan cerita lama, kita mau buat cerita baru, ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, "Tapi kalau saya masih ternyata kumat gimana?" Ya nggak apa-apa, kan baru sekali. Kan satu hari masih banyak makan. Ya udah lakukan aja. Perhatikan poin-poin tadi ya teman-teman. Nah, lakukan selama kurang lebih lah, konsisten lah, 1 sampai 3 hari lah ya. Konsisten dulu lakukan. Nah, kamu akan hasilnya akan lebih baik. Kalau ternyata kamu masih saja punya masalah dengan makanan itu, ya udah kamu bisa untuk sementara tidak makan dulu, ya. Atau kamu bisa konsultasikan ke dokter kamu. Ini kita membahasnya dari si pikiran ya, dari si pikiran. Jadi kita dari si pikiran kita beres dulu nih, oke, kita beres, ya udah kita akan jauh lebih tenang biasanya, ya. Kemudian kalau ternyata lambung kamu seperti yang kamu katakan tadi masih belum bisa terima ya nggak apa-apa, kamu coba lagi aja. Oke, kalau kamu nggak mau coba lagi ya udah silakan kamu stop, ya anggap aja nih belum berhasil, udah sesimpel itu aja, jangan dipikirin lagi. Tapi pasti kamu akan bisa lebih baik, bisa lebih cepat sembuh ketika kamu percaya bahwa kamu tidak menambah data kecemasan kamu. Sudah cemas, ditambah lagi. Nanti kalau makan cemas nggak ya? Nanti kalau setelah makan, nanti muncul lagi kambuhnya nggak ya? Nanti sendawa lagi nggak ya? Nanti gimana? Nanti gimana? Nanti gimana? Nanti gimana? Nanti yang jelek-jelek. Jadi kamu menambah data kecemasan kamu. Semakin menambah data kecemasan, semakin kamu akan semakin cemas. Jadi yang saya lakukan sekarang adalah saya membantu teman-teman untuk mengurangi data kecemasan. Menghilangkan kecemasan-kecemasan, menghilangkan data-data kecemasan. Ya, gitu ya teman-teman. Nah, semoga apa yang saya bahas bermanfaat bagi teman-teman dan tentu saja bagi teman-teman yang masih mengalami gangguan kecemasan, baiknya gunakan buku Bebas Cemas dan buku Goodbye Anxiety Disorder yang saya punya. Karena di situ teman-teman akan punya support dan teman-teman juga akan tahu bagaimana cara mengatasi sensasi fisik yang sering kali muncul. Dan seperti biasa lah teman-teman, untuk testimoni sudah banyak, silahkan lihat di IG atau silahkan di YouTube juga ada banyak testimoninya. Dan teman-teman nanti juga akan dikasih video dari teman-teman yang sudah sembuh. Jadi kita ada video dari teman-teman yang sudah sembuh yang akan teman-teman bisa tonton nanti untuk teman-teman tahu, oh ini masalahnya, oh ini saya bisa mendapatkan manfaat positif dari si A, si B, si C. Nah gitu. Jadi ilmunya banyak teman-teman ya. Karena kesembuhan tiap orang itu kan bervariasi, caranya juga beda-beda. Nah, dengan kamu nonton cara sembuhnya dia, dengan A, cara sembuhnya dengan B, kamu akan dapat, oh pakai ini, oh iya, dan seterusnya. Ya, itu bonusnya kalau kamu punya buku Bye-Bye Cemas. Ya, dan tentu saja teman-teman, tidak hanya dengan makan loh ya, tidak hanya dengan makan. Kamu juga bisa dengan ketika minum. Nah, ketika minum sama teman-teman, izinkan kamu minum dengan rileks dan kemudian juga minum dengan perlahan-lahan. Dan kemudian kamu izinkan, kamu rasakan, kamu niatkan bahwa air yang kamu minum adalah air yang mujarab. Air yang luar biasa yang membantu memulihkan saya, menyembuhkan lambung saya. Dengan saya meminum air ini, maka air ini akan memulihkan saya. Nah, sambil kamu minum, kamu rasakan kembali sama persis sama seperti ketika makan. Ketika minum, rasakan kesegarannya, rasakan yang membuat saya semakin sehat, membuat saya semakin lebih baik lagi. Nah, itu kamu lakukan ya. Dengan cara demikian, mau makan, mau minum, semuanya membantu kamu untuk lebih cepat pulih, membuat kamu untuk cepat sembuh, dan membuat kamu bisa segera lepas dari gangguan kecemasan dan juga masalah lambung. Karena biasanya masalah lambung nggak selesai karena kebanyakan mikir, ya. Ya, oke, itu teman-teman, silakan dipraktekkan saja. Kalau memang tidak cocok, ya udah tinggalkan saja. Tidak perlu percaya sama semua apa saya katakan, tinggal dilakukan saja, dites saja apa yang saya katakan ini, apakah ini cocok untuk kamu. Kalau cocok silahkan lanjutkan dan kemudian beri komentar. Kalau nggak cocok ya udah anggap aja saya ngibul gitu aja ya. Anggap aja memang saya memang belum cocok untuk kamu karena memang tidak semua hal itu bisa 100% cocok untuk setiap orang, ya. Demikian teman-teman, seperti biasa saya akan katakan salam bye-bye cemas, bye-bye. Semoga semuanya semakin baik, tetap semangat.